Oke, kita akan membuat fitur untuk delete ya. Di fitur untuk delete ini kita gabung aja dia di file edit ya. Sebenarnya kalau dipisah juga lebih bagus sih sebenarnya. Cuma kita akan gabung aja sendiri untuk lebih mempermudah. Oke, kita commit dulu. Create kategori live wire, komponen dan validasi dan model. Oke. Kan edit. Oke. Oke, selanjutnya gimana caranya? Di sini kan teman-teman sudah lihat di indeks ini ada juga tombol untuk delete ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada tombol selain edit itu ada delete. Ini delete. Delete ini dia akan langsung dispatch ya, dispatch sebuah model kalau nggak salah ini namanya confirm delete. Oke, coba kita lihat dulu di bagian ini, di bagian indeks, yaitu di bukan nomor 3 tapi di nomor bukan nomor 4 kalau nggak salah. Oke. Nah, di sini kan ada delete ya. Nah, kalau kita ke bagian edit sini di dokumentasi akan ada sebuah ini ya, sebuah fungsi untuk confirm delete. Nah, dia akan men-trigger data ini ya, teman-teman. Dia akan men-trigger function ini. Jadi, kita akan bikin ini dulu, copy ini. Jadi yang trigger itu adalah yang ada di indeks. Yang trigger dia itu dengan cara wire click dispatch ya. Terus yang akan menjalankannya itu yaitu ada di sebuah function di dalam komponen edit. Nah, kita gunakan sama ya, kita gunakan on confirm delete. Confirm delete ya, ya dia akan sesuai dengan sini ya, sesuai dengan namanya ini yaitu confirm delete. Oke, ini confirm delete. Nah, maka dia akan mendelete sesuai dengan ID yang dikirim. ID yang dikirim itu disesuaikan ya dengan data ID terus kategori ID. Oke, misal kita lihat dulu, kita DD dulu deh. DD kita cek, kita debug dulu apakah benar data yang dikirim itu sesuai misalkan. Misal kita suruh dia untuk confirm delete itu di home sini. Nah, kita misalkan kita coba deteksi kalau ID-nya benar nggak. Oh, ID 3. Learning itu ID berapa tadi? Learning itu benar ID 3 ya. Misal kalau kita mau delete yang fiksi tanpa ini ya. Fiksi, oh, kalau kita lihat fiksi apakah benar fiksi ID-nya 2. Oke. ID-nya sudah sesuai. Jadi yang pertama adalah kita mencari kategori dengan ID ini. Nah, baru kita uh, set kategorinya dan kita munculkan datanya dulu. Kita munculkan sama seperti edit kategori ya. Caranya tuh sama seperti yang tadi kita lihat di modalnya yang tadi. Kita ada di bagian delete modal. Kita akan panggil function untuk modal untuk delete ini. Kita copy dari bawah sini sampai sini biar komennya keikut deh, komentarnya. Oke, ini kita kecilin aja. Ini modal untuk ini kita kecilin juga. Ini modal untuk edit. Selanjutnya kita bikin modal untuk delete. Nah,
Ini modal untuk delete. Mana dia? Oke, ini modal delete ya. Modal delete dengan wire reset form. Isinya itu apa sih? Isinya nggak ada data dan nggak ada data binding ya. Isinya cuma konfirmasi aja. Oke, saya simpan dulu. Dia akan melakukan reload seperti ini. Oke, sudah ini. Coba saya mau remove yang versi 6 deh. Saya delete dulu. Nah, dia akan muncul seperti ini. Delete kategori. This action cannot be undone. Jadi data kita akan otomatis hilang selamanya maksudnya ini ya. Jadi akan keluar modal untuk konfirmasi. Kalau kita cancel ya nggak bakal ke delete. Nah, kalau kita delete, apa yang akan terjadi? Sepertinya dia akan error. Nah, saya akan jelaskan kenapa error. Sorry, bukan edit ya, tapi delete. Delete. Kita delete coba. Nah, dia akan menunggu. Harusnya di sini akan error teman-teman ya. Oke. Nah, di sini dia errornya karena tidak menemukan metode delete kategori ya. Kenapa seperti itu? Kalau teman-teman lihat di bagian sini kan ada form. Form ini adalah dia men-trigger delete kategori ya. Sedangkan di sini belum ada function untuk delete kategori. Jadi delete kategori functionnya itu ada di sini di bagian atas. Nah, dia pertama adalah memanggil sebuah form, bukan memanggil sebuah form sih, memanggil form kategori dan langsung mendelete-nya. Delete dari objek yang sudah di set gitu. Terus modalnya di close, sessionnya ditampilkan, reroute lagi. Oke, caranya kita tinggal copy ini aja. Terus kita ke atas. Oke, terus kita bikin sebuah function untuk delete kategori. This form kategori. Nah, kategori yang dia maksud itu adalah pertama, ini kan datanya dipanggil dulu, data kategori find ID. Diisilah kategori ini, diisilah kategori itu dengan menggunakan function kategori. Diisi dengan apa? Diisi dengan data yang dikirim. Berarti di sini kan sudah ada datanya. Yang ini yang diisi. Udah ada datanya tuh. Nah, setelah ada datanya, sekarang baru di delete. Caranya itu sederhana aja dengan cara kategori delete aja langsung. Itu sangat simpel sekali dan work ya. Oke, kita coba simpan sekarang. Nah, ini akan mengecilkan atau menghilangkan modal delete kategori, ngeluarin flash message dan redirect. Oke, kita akan coba sekarang. Misal kategori fiksi 6, saya akan coba delete. Coba saya delete sekarang. Nah, dia akan melakukan loading. Dia akan kalau berhasil dia akan loading ya. Nah, sukses. Kategori deleted sukses. Ya, nomor 6 fiksi 6 udah hilang. Coba saya delete lagi yang ini. Saya confirm delete yang nomor 5. Oke. Biasanya kenapa dia lambat karena rundev ya teman-teman ya. Sekarang kita coba ganti. Sorry, bukan itu. Sekarang saya coba buka terminalnya dulu. Ini saya build uh, npm run build coba. Saya akan ganti. Biasanya kalau setelah di build maka dia akan lebih cepat. Oke. Ini agak lama ya. Coba saya percepat dulu. Oke, setelah saya percepat hasilnya tuh coba kita cek sekarang kita refresh. Oke, biasanya akan lebih cepat nih. Misal saya coba delete, ini harusnya lebih cepat delete sekarang. Oke, gitu teman-teman. Kita akan lanjut nanti untuk memperbaiki bagian indeks ya.